Selamat malam semua. Layar saya sudah bisa kelihatan ya. Bisa diinfo lewat chat ya. Oke, oke. Jadi kita mulai aja untuk sesi malam ini ya. Jadi kita mau analisa saham sambil kita lihat kira-kira sektornya seperti apa. Nah itu nanti kita pakai Kompas untuk ceknya ya. Teman-teman yang gabung kalau mau siapin catatan boleh ya. Mungkin mau dicatat karena saya nggak catat biasanya langsung cek di chat. Nanti saya tunjukkan. Silakan masing-masing mencatat. Oke, kita mulai aja. Gak apa-apa meskipun baru 24 orang ya. Nanti biar yang lain menyusul aja. Sebelum saya jadi untuk disclaimer-nya ya, kalau apa dari apa yang saya tunjukkan atau yang saya analisa itu tidak ada ini ya ajakan untuk membeli ya. Jadi keputusan dari masing-masing dari teman-teman. Kemudian analisanya berdasarkan sistem yang saya gunakan yaitu NMTS ya. Nah ini untuk NMTS sendiri secara style itu adalah trend follower ya, trend follower. Jadi kalau tipikalnya atau style Anda trend follower itu uh, lebih cocok ya. Jadi bukan chartnya bukan untuk ini ya, untuk fast trading. Jadi saya akan bahas secara trend follower. Nah, jadi saya jelaskan dulu supaya nanti nggak apa teman-teman bisa langsung membaca sendiri ya. Meskipun saya bacakan, tapi teman-teman bisa mengetahui sendiri artinya gitu. Belum, belum apa-apa kok sudah PTBA. Oke, jadi yang penting-penting aja saya jelaskan supaya nggak lama karena sesi kita malam ini juga 1 jam, yaitu curi start dianulir Pak. Nah, jadi candle di chart itu akan ada 6 warna ya. Ini custom candle ya. Warnanya kita custom. Jadi ada yang abu-abu, ini saya artikan kita tidak boleh beli ya, karena biasanya munculnya di saham yang lagi turun. Kemudian kalau ada merah muda, itu artinya adalah ada potensi dia berbalik arah. Ya reversal, tapi belum tentu lanjut menjadi uptrend ya. Karena itu hanya pantulan saja. Bisa saja sifatnya hanya sementara. Bisa bisa gagal enggak ya, pastinya pasti bisa gagal ya. Nah, targetnya sebetulnya dari candle ini adalah 2-3%. Kalau misalnya bisa lebih, ya silakan diatur sendiri untuk strateginya. Setelah merah muda itu biasanya kalau misalnya masih naik akan menjadi orange ya. Menjadi orange itu kita tahan. Kalau mau mengikuti sistem berarti kita tahan. Nah, kalau naik terus dia akan menjadi hijau. Nah, pada saat hijau ini sebetulnya secara tren itu sudah mulai bagus. Ya, sudah mulai bagus benar-benar lebih strong daripada yang merah muda. Nah, berikutnya adalah candle kuning. Ya, candle kuning dia kalau kita mengikuti sistem ya kita harus tahan dulu. Kita nggak boleh jual. Kenapa? Karena kita trend follower. Jadi sebelum kita kena trailing stop atau trennya patah itu kita nggak jual. Baru candle terakhir adalah candle merah. Candle merah adalah posisi kita jual ya, kita jual. Nah, nanti di chart akan muncul berapa sih nilainya atau nilai
stop loss-nya di mana, itu ada. Nah, nanti di dalam chart akan ada chart yang terisi penuh dengan yang kosong ya. Nah, kalau terisi penuh itu artinya candle-nya lagi naik ya, lagi naik. Kalau kosong dalamnya itu dia lagi turun ya. Nah, cuman ini saya warnakan hitam dan putih ya. Tapi nanti di chart itu akan mengikuti 6 warna ini. Jadi ada yang penuh, ada yang kosong dengan 6 warna. Tidak ada warna hitam dan putih. Kemudian ada yang namanya trend line. Di sini ada dua macam. Yang satu short period, satunya medium period ya. Nah, jadi kalau short period ini artinya ya secara tren jangka pendek dia indikatornya kita pakai yang ini, yang short. Jadi bisa jadi permulaan untuk dia naik untuk menggerakkan si medium periodnya naik juga ya ke depannya. Nah, chartnya nanti akan seperti ini ya. Chartnya akan seperti ini. Informasi yang perlu dilihat nanti ya. Nanti teman-teman nanti kalau mau ini lihat itu yang pertama itu adalah warna candlenya ya. Yang terakhir itu warna candlenya apa. Ya, itu yang harus dilihat sesuai dengan arti dari warna-warnanya ya. Jadi ada yang pink, ada yang orange, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Nah, itu warna-warnanya dari candle yang tadi saya jelaskan. Kemudian di sini yang merah ini adalah rata-rata volume ya, rata-rata volume. Kemudian yang barnya di belakang ini adalah volume di hari tersebut. Jadi kalau volumenya di atas garis, berarti volumenya lagi bagus, lagi di atas rata-rata. Di sini ada cut loss levelnya ya, cuman karena contohnya ini abu-abu, jadi nggak ada. Kalau selain abu-abu, dia muncul nilai cut loss-nya berapa di sini. Ya, nggak kelihatan ya kotaknya, saya ganti merah. Ya ini, nilai cut loss-nya itu di situ. Kalau mengikuti ya biasanya minusnya maksimal 5%. Kita pakai trailing stop aturan 5%. Kemudian di sini ada average price. Average price itu kalau teman-teman tahu itu adalah kita nyebutnya VWAP ya. VWAP. Fungsinya apa? Kalau harganya itu masih di atas average price, berarti masih bagus. Ya, kalau sudah di bawah average price itu harus hati-hati ya. Karena potensinya dia akan turun. Berikutnya adalah IHSG correlation, yaitu korelasi terhadap IHSG. Kalau dia angkanya positif, ya mendekati 1, itu berarti arahnya searah dengan IHSG. Kalau minus 1, dia berlawanan dengan IHSG. Ya kita tahu IHSG kan tidak selalu naik ya. Jadi kalau saatnya naik, IHSG-nya naik, kita cari yang mendekati 1. Kalau saatnya turun, kita cari yang mendekati minus 1. Karena kalau 1 kan dia sahamnya bisa jadi searah sahamnya. Tapi kalau minus 1 dia kebalikan dengan IHSG. Nah, itu cara membacanya. Ini trend line yang tadi saya jelaskan ya. Ada dua, yang ini medium dan short. Kemudian yang ini yang biru adalah support resist daily ya, daily SR. Ya. Kemudian yang ini yang di sini ini adalah weekly SR-nya. Ya, biasanya kalau break dari daily SR-nya biasanya kenaikannya cukup tinggi ya. Kalau volumenya bagus, dia akan naik. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah trend bar ya. Trend bar, fungsinya apa? Fungsinya sebetulnya sama bisa membantu untuk kita menganalisa spekulatif ya. Cuman di sini cara membacanya agak beda. Jadi kalau yang hijau, dia lagi oke, kalau sudah merah, berarti lagi nggak oke gitu ya. Jadi contohnya waktu saham turun ini ya, itu dia merah semua tuh. Nah, baru membaik ketika muncul titik hitamnya.
Nah, jadi di sini sama. Kalau misalnya nanti kita lihat ada titik hitam, warnanya pink setidaknya atau hijau, berarti itu tanda-tanda dia sudah mulai membaik. Selama sahamnya tidak sideways ya, catatannya tidak sideways. Karena kalau sideways dia akan berubah-ubah seperti ini. Ya. Nah, mungkin itu kalau yang bawah ini asing ya, data asing. Kalau barnya hijau berarti dia asingnya lagi beli ya, lagi net buy. Kalau merah dia lagi net sell. Nah, cara bacanya seperti itu aja. Jadi kita langsung aja ke pembahasan untuk sahamnya ya. Jadi saya bukain dulu chartnya. Oke ya. Nah, jadi ini kan kita ada 41 orang ya join ya. Nanti silakan Anda eh, chat ya. Silakan Anda chat di Zoom ini. Saham-saham apa aja yang mau dianalisa ya. Kita akan stop jam 9 tepat ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya lebih dari 9 ada yang belum terbahas. Nah, itu saya tidak lanjutkan lagi ya. Nah, tolong bisa dibagi ya, kalau bisa maksimal satu orang dua dulu, nanti kalau ada sisa waktu bisa ditambahkan. Supaya ini ya, supaya apa? Supaya kebagian saham-saham yang teman-teman incar. Oke, oke ya, ntar nih. Oke, jadi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu sebelum ke sahamnya, kita lihat dulu untuk IHSG-nya. Ya, jadi kalau kita lihat IHSG-nya itu memang lagi koreksi ya, lagi mengarah ke bawah gitu. Kalau berdasarkan eh, support resistnya ya berarti selama dia di atas 5139 ini ya, berarti dia masih aman ya, masih bisa mantul ke atas lagi. Kalau enggak ya dia akan turun ke support di bawahnya ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau support di sini ya hati-hati karena ini kan low-nya ini ya, low-nya ini. Jadi low-nya akan sama. Nah, itu hati-hati. Tapi kalau mantulnya itu di atas low ini, berarti kan dia masih membentuk higher high ya. Jadi HH, nah nanti dia masih bentuk HH. Kalau dia masih membentuk higher high, sorry higher low ya, higher low, sorry higher low. HL, ini HL lagi ya, dimana kita masih belum tahu ya HL sungguhan atau enggak ini ya. Nah, itu masih aman. Tapi kalau sudah sama, low-nya sudah sama, nah itu yang mesti hati-hati. Ya, kenapa? Karena ya untuk membuat suatu tren naik, dia harus break dari 5380 ya, sebagai eh, titik resist yang terakhir. Jadi kalau dia naik ke sini, ya dia lanjut uptrend. Tapi kalau ternyata dia mantulnya dari sini dia ke sini terus turun lagi ya kemungkinan akan jebol ke bawah. Karena dari situ dia sudah membentuk lower high. Ya, sehingga potensinya dia akan membentuk lower low ke bawahnya. Ya, seperti itu ya untuk IHSG-nya. Sementara ini masih aman ya karena masih di atas dari support yang terdekat. Ya, nanti kita lihat lagi besok atau minggu depan ini akan bergerak seperti apa. Itu untuk IHSG-nya. Kemudian kita ke Kompas ya, seperti yang saya eh, apa bahas tadi, saya tuliskan. Nah, dari Kompas ini kita melihat sektor-sektor apa eh, yang lagi bagus ya, yang lagi bagus.
Nah, kita lihat satu-satu ya. Dari yang finance, dia melemah ya, 1 minggu ini dia melemah ya, turun ke bawah. Karena artinya dia pergerakannya lebih lambat dibandingkan dengan IHSG-nya. Jadi finance ini masih akan koreksi selama dia nggak jebol dari garis ini, garis sumbunya, ya, artinya dia masih aman. Karena bisa saja dia mantul kembali ke atas. Nah, kita harus pantau. Jadi minggu depan ini penentuannya ya, mungkin dalam 1-2 hari itu akan ketahuan dia naik atau turun ke bawah. Kalau sudah turun ke bawah ini ya berarti sektor finance silakan ditinggalkan dulu. Nanti kita mencari sektor lain yang lagi manggung ya. Kemudian berikutnya itu ada ini ya. Kita lihat itu Agri ya. Agri ini yang paling bagus secara momentum, dia lebih bagus daripada IHSG. Nah, mining ini menyusul ya, mining sama trade ini menyusul ya, infra juga menyusul, tapi infra masih agak di belakang. Jadi yang ini nomor 1 ya, ini trade nomor 2 karena dia sudah mau bergerak pindah ya, pindah. Kalau dari jaraknya berarti infra nomor 3 ya. Meskipun dia di belakang, tapi kalau nembus ke sini dia lebih mudah. Kemudian mining itu 4. Ini yang bergerak membaik ya. Kalau finance kan melemah. Kalau miscellaneous industry masih ke samping kiri ya, jadi masih melemah ya. Properti ini bagus, cuman ya dia kalau ke bawah terus ya jadi kurang oke. Kecuali dia bisa bergerak naik lagi ke atas. Ya. Jadi analisa ini bukan predicting ya, tapi kita hanya membaca pergerakan dari dari data yang sudah ada atau dari harga yang sudah ada. Kita melihat pergerakannya dari sini. Kemudian sektor lagi yang lain consumer ya, consumer juga membaik tapi jaraknya masih kecil-kecil, masih pendek-pendek. Kalau pendek artinya dia nggak terlalu strong ya. Ya mungkin jalan di tempat aja ya. Cuman dari hari terakhir memang dia ada membelok ke atas ya, ke atas kanan. Jadi kalau dia bergeraknya itu ke atas kanan itu membaik ya, karena zona 4 ini kalau di sumbu X dan Y itu kan X-nya plus ya kan, Y-nya plus. Di sini yang paling lemah karena X-nya minus, Y-nya minus. Ini cara membacanya ya. Jadi kalau sudah nyampe di zona 4 itu kemungkinan dia bagus ya secara tren. Oke ya, jadi ini silakan Anda catat ya. Kira-kira sektor apa yang bisa Anda incar supaya nggak terlambat ya. Jadi biasanya kalau di zona 2 ini sektor-sektor yang mulai bergerak ke atas, ini yang saya masukkan watchlist ya. Tapi tentunya ya nggak semua. Kita lihat dari setiap sektor itu saham apa yang punya momentum paling kuat. Contohnya Agri ya, Agri tadi saya kasih contoh nggak banyak ya, karena analisa sahamnya nanti bisa ini waktunya berkurang nanti. Agri, nah Agri di sini kita bisa lihat nih saham apa aja yang lagi naik. Ya ini ada SIM, Ali menguat. Nah ini yang 3 ini menyusul ya. TPLA ini sebetulnya sudah nggak masuk di Agri ya, termasuk di consumer kalau nggak salah. Cuman ya karena yang dijual masih berhubungan dengan CPO, jadinya ya masuk ke sini masih oke lah. Secara pergerakan dia masih lumayan cocok ya, masih searah dengan teman-temannya. Jadi kalau misalnya kemarin katakanlah masih di sini SIM, berarti ada 2 hari sebelumnya. Kalau kita masuk di 2 hari sebelumnya aja mungkin ya
lumayan bagus posisi kita ya. Saya belum cek sih chartnya. Kemudian yang berikutnya sektor yang kedua tadi trade ya, trade. Nah, trade di sini kalau kita bisa lihat siapa yang menggerakkan trade itu membaik itu ada beberapa. Yang pertama Akra, dia mulai ke atas, SCMA ya, ACST juga ya. Terus yang lain sih masih kurang oke. Nah, kemudian ERA juga belum oke, RALF juga belum oke, UNTR juga belum, MNCN belum ya. MAPI ini ada berbalik arah tapi jarak titik-titiknya masih pendek-pendek. Sementara ini belum ada yang terlalu strong ya, jadi masih pendek-pendek gerakannya. Tapi yang menyokong ya berarti ya Akra, SCMA sama ACST. Nah, artinya kita bisa monitor ya, kita monitor ya saham-saham yang menggerakkan sektornya itu. Yang ketiga tadi ada sektor, kita coba consumer ya, consumer. Nah, consumer itu yang paling ini oke itu ya Mior ya, Mior. INDF-nya koreksi, IJBB juga belum. Nah, ini KLBF oke. Sama UNPR ya, UNPR ke atas. MSP dia ke bawah, GGRM masih ke bawah. Ya, jadi yang apa? Yang bergerak ke atas itu sekarang Mior, UNVR, KLBF. Nah, itu yang ini penggeraknya dari sektornya itu. Jadi kalau kita trading, kalau misalnya kita bisa tahu dari pergerakan sektor, kemudian kita melihat chart ini, kita dapetin saham-saham mana yang sedang bergerak naik, itu ya kita lebih tembakan kita lebih inilah, lebih jitu lah ya. Setidaknya kita nggak trading itu di sektor yang lagi turun ya, itu. Karena kalau kita trading itu kan sebaiknya kita mengincar segerombolan saham yang bergerak naik ya. Kalau misalnya sektornya turun, sebagian besar turun, ada satu dua yang naik, kita incar itu kayaknya lebih beresiko gitu ya. Bisa jadi yang dua itu hanya temporary saja naik, tapi kembali turun. Tapi kalau semua sektor seperti agri tadi udah mulai naik semua, kalau kita ngincar di situ kan potensi profitnya kan akan probability-nya itu akan lebih besar gitu. Jadi biasanya saya cek saham-saham mana yang mau saya incar itu dengan menggunakan kompas tadi. Oke, kemudian saya udah jelaskan untuk sektor meskipun nggak semua ya, bisa dicatat sendiri. Saya akan mulai menjelaskan atau membuka catnya ya. Kalau menjelaskan kayaknya catnya sudah bisa jelasin sendiri ya. Oke ya, jadi yang pertama tower ya. Tower, kita buka ya tower ya. Nah, di sini kan tower ya, kalau Anda lihat ya. Ini kan dia kemarin sempat spec buy, terus gagal ya. Jadi harga beli dan harga jual hampir mirip. Jadi ini saya anggap gagal atau tidak menghasilkan. Ya, jadi sistem ini bukan sistem yang anti salah ya, karena kita membaca pergerakan market gitu. Ya, to be fair gitu ya, kalau kita ngomong setidaknya chart ini adalah fungsinya untuk membantu kita ya, membantu kita supaya lebih terarah. Tapi bukan menggerakkan market ya, karena chart atau indikator nggak bisa menggerakkan market. Nah, di sini tower sendiri itu masuk ke range sideways ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ya, itu yang short periodnya ini turun dia, ya kan? Tapi kalau kita lihat range-nya, range untuk support resist, ya, dia mendatar dan saham ini gerakannya juga di dalamnya. Jadi ini masih dalam fase sideways. Kalau mau beli kapan? Kalau mau beli itu ada dua
strategi kalau Anda mau bow di bawah, ya berarti dekat 10.15, atau Anda tunggu breakout 10.85. Nah itu trade plan-nya seperti itu. Oke ya. Nah berikutnya TBLA ya, TBLA. Nah TBLA kalau kita lihat dia posisi kita sudah beli sebetulnya di candle hijau. Saat ini berusaha ngebreak 850 tapi belum berhasil ya. Jadi belum berhasil. Kalau Anda tipenya swing, sebetulnya ya take profitnya di area situ sudah tercapai. Tapi kalau Anda trend follower, ya kita nunggu apakah dia mampu naik atau kembali turun. Ya, itu sudah dekat resist ya. Sudah di resist sih tepatnya, tapi belum bisa break ya. Jadi waspada aja ya, kalau misalnya Anda beli di candle hijau ini, berarti kalau misalnya ada potensi turun ke 775, ya berarti dia kan bentuk ini ya, nah kayak gini. Kalau naik lagi, ya ini bisa double bottom, atau kalau turun, kalau ke sini ada double top ya, bisa turun lagi, gitu. Jadi hati-hati kalau sampai dia turun ke sini. Oke, itu TBLA. Kemudian berikutnya KF ya, KF. Jadi untuk membaca chart ini tuh kita nggak perlu waktu lama sih ya. Cukup lihat ini berarti ya jangan beli dulu. Oke, jadi candlenya abu-abu, jangan beli dulu. Kemudian meskipun ini masih uptrend ya, masih uptrend. Tapi kalau uptrend tanpa adanya kenaikan, ya kita sebaiknya nggak beli dulu karena bisa jadi ya nextnya dia akan berubah menjadi downtrend ya. Kalau dia nggak naik-naik, maka tren yang pendek ini itu akan menjadi downtrend. Lama-kelamaan akan seperti ini. Jadi hati-hati ya, KF ya. Ya mungkin untuk sensitif beritanya ya, atau boosternya news segala macam, mungkin kalau ada ya dia bisa aja naik lagi. Ya, tapi ingat kalau misalnya kita belinya di area sini, ya supportnya mungkin akan jauh ya, karena waktu kemarin dia swingnya cukup eh, naik, apa turunnya dalam, naiknya juga tinggi ya, jadi tidak ada SR di antaranya ini, gitu. Jadi cukup beresiko sih kalau menurut saya. Cuman resiko itu kan Anda bisa atur ya, Anda bisa atur sendiri ya. Jadi kalau resiko, membatasi resiko itu Anda bisa atur. Kalau misalnya Anda beli di sini pun, ya kalau Anda berani ya, berarti Anda meresikokan berapa persen minusnya di sini. Untuk Anda sell, cut loss ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Anda mau beli. Kalau saya pilih saham yang lain aja, yang lebih aman secara profil, lebih cocok dengan saya. PTBA, BWPT. Nah, PTBA kita memang posisi sudah buy ya, sudah hold. Tapi coba dilihat di medium trend line-nya ya, trend line mediumnya. Yang ini ya, dia itu sideways panjang ya, sideways panjang. Dan kita memang lagi nunggu dia break ini ya, kemarin gagal soalnya. 2170 ya, atau sampai 2200. 2170 kalau dia break itu bagus ya. Supportnya di mana? Di 2020. Ya, jadi ini posisi masih hold. Ya, semoga ini volumenya nanti naik ya. Kalau naik, mestinya dia bisa break with volume ya. Itu PTBA, kemudian nextnya BWPT. BWPT ini dia secara tren ini masih naik sebetulnya.
Ya, cuman tren pendeknya dia memang agak cenderung lebih turun ya. Jadi kalau ini higher, maka titik di sini tuh dia nggak higher lagi ya, tapi menjadi lower high ya. Jadi lower high. Karena ini yang tertinggi kan di sini ya. Kalau kita tarik seperti ini, ya berarti kalau misalnya koreksi bisa jadi dia di bawah 107-nya gitu. Ya, sementara ini kemarin karena turunnya lebih dari 5% in total, makanya diinstruksikan untuk keluar dulu ya untuk BWT kecuali teman-teman yang punya harga sudah di bawah ya. Kalau sudah di bawah masih floating profit berarti masih aman. Ya, ada yang nanya. Siapa yang nanya? Pak SA siapa? Pertanyaan bisa di chat ya. Bisa di chat aja. Nanti saya akan bacakan. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ditunggu sebentar. Terima kasih koreksinya. Kita tarik datanya dulu. Semoga cepat. KF ya. Balik ke KF. Ah, iya. Oke. Jadi KF ternyata dari candle terakhir. Thank you ya Pak Ari. Dia mantul dari supportnya ya, mantul dari supportnya. Tadi kan supportnya di sini ya. Cuman karena dia sudah membentuk sudut V, maka supportnya berubah gitu ya, berubah. Kemudian ini kan dia candle hijau nih. Berarti kalau misalnya saya beli, maka saya pakai candle yang sebagai supportnya 2870 gitu. Tinggal Anda ukur upside-nya ke 3590 secara risk rewardnya lebih besar yang mana. Kalau lebih besar rewardnya berarti ya Anda silakan masuk ya. Antrinya kalau misalnya nggak mau HK, antrinya potong aja candlenya setengah gini. Itu adalah titik dia apa? Kalau misalnya bikin situ bisa jadi kemungkinan ke sana. Kecuali strong uptrend dia nggak membentuk shadow ya. Itu bisa langsung apa? Tanpa shadow bawah dia naik. Oke, thank you ya Pak Ari sama Pak SA, Pak Johan ya. Saya lanjutkan ya ke Telkom. Telkom ini sebetulnya sideway ya, sideway tapi ini karena range-nya catnya besar jadi kelihatannya dia kan eh, turun ya. Jadi memang turun tapi turunnya ini kecil-kecil sih. Dan ini saya bilang nggak bisa di spek karena setelah di spek dia nggak naik ya, malah turun gitu. Makanya setelah di spek dia turun. Jadi kalau muncul seperti ini itu biasanya karena dia itu sudah di bottom sebetulnya tapi nggak mau naik ya, dia di bottom aja terus. Makanya setelah kena stop loss dia naik, dimunculkan lagi sinyalnya gitu ya. Nah, supportnya yang terakhir 2850. Sekarang posisi sekarang 2860 ya, selisih satu sorry. Ya, selisih satu tik aja ya, selisih satu tik dengan 2850. Ini coba kita lihat view-nya kalau lebih panjang. Nah, jadi dia turun ya. Turun kayak nggak ada kehidupan ini, turun terus nih secara tren. Gitu. Jadi kalau kita lihat supportnya di 2850.
Kalau jebol hati-hati karena ini dengan candle panjang ini maka sudah nggak ada lagi yang namanya support dari area ini ya. Langsung ke bawah 14. Ya. Oke ya. Jadi kalau misalnya Anda mau buy atau mau mancing ini ya, berarti ya saatnya ya sekarang ini. Karena dekat dengan supportnya. Ya, barangkali naik gitu. Kalau naik ya berarti sampai targetnya sampai ke resisten dulu ya. Sampai 3.000-an lah, 3.000. Berarti kalau belinya di 2860 besok itu selisihnya hanya 140 ya. 140 itu kan cuma 3 sampai 4% aja gitu ya. Silakan dipertimbangkan worth it atau enggak untuk dibeli. Kecuali Anda eh, mainnya ini ya, apa? Fundamental ya mungkin ya. Bisa tahan lebih lama gitu. Kemudian selanjutnya itu HKMU ya, HKMU. 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 HKMU ini kalau kita lihat eh, ini secara value aja cuma 1,3 miliar ya. Agak tipis sih. Agak tipis volumenya. Supportnya di 76 ya. 76. Ya, tapi ini masih sideway panjang sih ya, sideway panjang. Kalau naik sih sebetulnya dengan harga yang kecil ini di bawah 100, maka kalau naik secara persentase juga masih lumayan sih. Cuman sayangnya ini kalau major trennya itu dia turun. Ya, kalau kita lihat di sini, ini peaknya di sini ya, sampai sekarang dia tidak ada indikasi dia naik. Cenderung sideway ya. Tapi dalam range yang lumayan sih. Bisa sampai 8% atau 10% ya. Cuman kalau lihat volumenya juga nggak ada istimewanya karena dia ya datar aja 1-2 hari aja dia naik ya. Ya. Nah ini saya juga nggak rekomendasikan sih untuk saham yang kecil seperti ini daripada nyangkut. Oke, berikutnya siapa nih? Setelah HKMU ada BSDE. BSDE. BSDE ini properti ya. Properti melemah ya. Jadi kalau dilihat properti melemah berarti ini sudah sesuai ya. Propertinya melemah. Ada support di 720 ya. Kemarin sempat dia naik ya. Naik. Tapi sebetulnya ini masuk zona kalau di chart ini masuk zona spek karena dia masih hijau secara trend bar. Jadi itu masuk zona spek ya, spek buy. Targetnya sampai mana ya? Kalau tertingginya di sini 815. Itu ya targetnya. Nah, ini kalau belinya di 750, cut loss-nya kan di supportnya 720. Berarti kalau misalnya kita bikin stop loss, misalnya nih 710 kita buang, berarti kan selisihnya itu dengan 750 itu kan 40 rupiah. 40 rupiah itu setara dengan berapa persen? Kalau misalnya belinya di 75, ya berarti sekitar 5%-an ya, sekitar 5%-an. Nah, biasanya kalau kalau masih 5% itu saya masih berani ya. Kalau saya pribadi profil resiko saya memang 5%, jadi saya masih berani untuk beli. Ya, kenapa alasannya? Karena secara tren jangka pendeknya dia masih naik juga nih, yang garis yang pendek nih masih naik. Didukung sama tren barnya masih hijau. Ya, nah besok kalau ada hijau terang dengan dot, nah itu akan lebih baik lagi tuh, memberikan keyakinan atau kemungkinan untuk
naiknya lebih ini lagi, lebih oke lagi secara probabilitasnya. Oke, terus berikutnya MAPI ya, MAPI. MAPI. MAPI ini kalau kita lihat dia ya sideway aja ya, lama banget ini sideway-nya nih. Kalau nggak sabaran ya jangan beli MAPI ya. Sekarang sih posisinya hold, tapi dalam fase dia sideway. Kecuali dia bisa break 720, ya berarti target berikutnya 765, kemudian 845 gitu. Kalau Anda nggak tahan, ya pilihannya adalah beli di ini ya, dekat dari supportnya ya. Ini antara 665 sampai 655 boleh beli ya sambil ditunggu naik. Kalau turun dari 655 ya harus di cut loss ya. Oke ya. Jadi saya remind lagi kalau teknik di sini kita pakai cut loss ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau cut loss, ya mungkin kurang cocok dengan trading plan yang saya bahas. Gitu. Karena kita acuannya tren ya, selama trennya masih naik, berarti masih cukup oke ya. Kalau ini dia memang naik sih yang kecil ini, cuman cenderungnya sideways sih ya. Kalau kita lihat dari agak panjang gini kan, dia kecenderungannya mendatar aja. Tapi MAPI ini memang tipikalnya seperti itu ya, dari sebelum market turun pun dia gerakannya juga lama sih kayak gini. Ini kan juga lama ya. Kalau mau lihat lagi ke belakang di tahun-tahun yang sebelumnya, itu juga gerakannya juga lama ya. Jadi ini sideways ya gitu. Dia lama. Jadi kalau nggak sabar ya jangan ini ya, jangan trading di MAPI ya. Saran saya sih seperti itu. Daripada nanti kok lama nggak naik-naik gitu ya, nggak sabaran. Antam masih bagus ya, masih uptrend. Ini posisi juga masih hold sih. Candle terakhir juga cukup oke ya. Meskipun ini ada resist yang nggak ditembus 825 ya. Gitu. Nah, tapi ini secara reward ini sudah kecil ya. Kalau ngambilnya di hijau ini ya masih oke. Tapi kalau ngambilnya sekarang ya itu agak riskan. Agak riskan. Karena sudah dekat banget dengan titik resistnya. Zinc dan L-ship. Zinc. Wah, ini zinc ini tukang gorengan ini kayaknya ini. Oke, zinc ini secara tren ya jangka panjang ya landai aja ya, landai gitu ya. Landai. Ya, memang dia dalam beberapa hari dia ada kenaikan dan ini memang secara sistem kita udah ada deteksi juga beberapa hari sebelumnya sebelum kenaikan. Ya, cuman karena kita trend follower dan menggunakan trailing stop maka cut loss-nya di 143 ya. 143 itu kalau misalnya dia sekarang aja sudah sama ya 143. Jadi satu tick lagi udah kena tuh cut loss-nya. 142 sudah keluar. Kecuali besok dia mantul maka nggak kena ya. Kalau ke atas lagi dia nggak kena. Average price-nya 141, jadi sebetulnya masih aman. Karena di atas ya. Cuman 143 ini adalah batasan trailing stop dari sistem ya. Jadi kalau males mikir ya udah kita nurut aja. Paling kurangi satu tick gitu aja 142. Jadi 143 itu pas 5%. Dari harga tertinggi, dari closing tertinggi. Bukan dari highest, tapi dari closing tertinggi. Kenapa seperti itu? Karena kita mengikuti bahwa harga yang
Harga closing itu adalah harga yang diakui, harga yang terakhir. Casing. Kemudian L-shape ya. L-shape L-shape ini masih naik juga ya, masih naik, posisi masih hold ya. Supportnya deket sih di 10.30 ya, daily supportnya. Kalau ini masih kuat sih sebetulnya, jadi masih ada potensi untuk lanjut naik ya. Volumenya kemarin juga waktu naik juga lumayan ya, lumayan tinggi. Oke, L-shape ya, posisi sudah hold ya. Kita belinya di sekitar ini ya, 9, kalau kita ngaju close-nya aja 980 ya. Itu L-shape. Kemudian SMDR ya, SMDR masih naik juga, cuman ini memang shadow-nya dia kan tinggi ya, shadow-nya dia tinggi banget gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia nggak kecapai, ya kemungkinan dia akan muncul lagi di sini. Karena ini yang tertingginya. Bisa seperti itu ya. Nah, jadi dia bertahan di 288 ini ya. 288 sampai 284 lah ya untuk range-nya. Jadi dia bertahan di situ, kalau misalnya naik ya minimal mencapai di ini ya 320 sini ya. 320 sini. Kalau tembus ya balik lagi ke atas, bahkan mungkin bisa lebih tinggi. Sementara ini trennya masih naik sih. Dan kita sistemnya sudah memberikan anjurannya buy-nya di sini ya. Nggak tahu tuh harga berapa tuh. Atau udah floating profit berapa ya. Saya nggak ngitung ya, hitung sendiri aja. BBTN itu sama juga ya, banking ya, sudah melengkung ke bawah gini ya. Tapi BBTN ini kalau kita perhatikan dia bagus banget ya. Selama finance beberapa hari dia drop atau apa tidak ada penguatan yang berarti dibandingkan IHSG, dia itu masih bertahan loh. Jadi ada sekitar 2 minggu dia bertahan terus di area situ. Kalau jebol, nah ini ya, kalau Anda belum punya barang, jebol dari breakout dari 1620 itu adalah setup untuk buy-nya. Tuh. Oke ya, BBTN ini bagus ini, cukup bagus. Kemudian BBNI. BBNI sama ya, rata-rata backing kan memang masih naik. Jadi posisi masih hold. Ini ada 5.000 sebagai titik ini ya, supportnya 5.000. Ini bisa dipakai ya. Nah, kenapa saya nggak pakai 5130? Ya karena kalau saya belinya kemarin, jaraknya terlalu dekat dengan 5130. Saya nggak mau memberikan ruang untuk dia shadowing ke bawah. Jadi saya pakai yang daily-nya gitu ya. Jadi ini kita bisa combine gitu. Kalau nggak mau nunggu lama ya berarti nunggu breaknya dari 5425. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya Wood ya. Wood juga sama sebetulnya, dia masih sideways ya, masih sideways. Ya, hanya orang-orang yang sabar yang mau membeli saham yang lagi sideways ya, yang hold. Ya, Pak Frank Lim, kenapa Pak? Oke, saya lanjutkan ya. Itu apa? Wood tadi ya, Wood. Bentar. Terus berikutnya enough. Enough. Enough itu cukup ya artinya ya. Enough kok mirip mirip ini ya, mirip KF tadi ya, candlenya ya. Mirip.
Ya ini sudah hijau dan masih uptrend. Tinggal Anda ukur resikonya berapa. Kalau misalnya belinya besok, supportnya di 2860. Berarti kalau kita buangnya di 2840 aja, artinya kan ke 3190 itu kan jaraknya 250 ya. 250 itu kalau diprosentasekan bisa 8 sampai 9%. Nah, ketinggian enggak kalau belinya di situ? Ya, upside-nya juga berapa? 3520. 3540 itu selisihnya sekitar 350 ya, atau 10%. Jadi 1 banding 1 kalau saya bilang. Ya. Nah, ini biasanya kita di grup itu member saya anjurkan untuk split buy ya. Split buy itu artinya membeli di beberapa harga ke bawah. Ya, kalau kenanya satu aja atau dua, ya terus dia naik kan berarti Anda sudah punya barang meskipun nggak penuh dan sudah floating profit pada akhirnya. Kalau kena semua dan berujung drop, berarti karena dibeli di beberapa harga, average harga Anda akan turun dan loss Anda akan mengecil. Jadi itu strateginya ya. Kita nggak pakai strategi aneh-aneh di grup sih. Strateginya manusiawi semua lah. Era. Sekarang era. Oke, era itu sudah kena TS ya. Kena TS. Karena dari topnya dia sudah 5% turun ke bawah. Tapi jangan lupa trennya era ini masih naik. Ya, masih naik strong. Ya. Dan kemarin itu memang ada candle yang menurut saya cukup oke ya. Jadi dia punya candle itu tutupnya di atas dari supportnya. Tutupnya di atas dari support ya. 1665 tutupnya 1685. Jadi kalau beli dan turun berarti cut loss-nya sedikit sekali. Ya. Jadi kita ngomongin lebih banyak ngomongin ini ya, money management sebetulnya kalau di grup. Karena ya tools itu membantu, tapi kalau tanpa money management yang benar ya gimana ya, dagang kalau misalnya nggak pakai strategi kan juga susah. Selanjutnya BPKP ya itu dia mantul dari resistnya 270 ya. Sekarang 278. Kalau misalnya besok langsung beli aja 280, selisihnya 10 rupiah, artinya loss-nya kalau misalnya loss ya itu maksimal mungkin masih 4 sampai 5%. Jadi masih bagus. Itu ya. Jadi 312 itu resisten terakhirnya. Itu. Oke. Secara tren masih naik. Ini belinya udah lama, ini speknya aja di sini. Di harga 178. Ya. Speknya di sini bisa nambah lagi. Oke ya, jadi BBKP itu tolong diingat 270 ya. Ini karena sudah black, sudah abu-abu. Kalau misalnya Anda beli, berarti Anda spekulatif kan? Spekulatif mengandalkan apa? Mengandalkan trend bar yang masih hijau. Jadi volumenya ini dia turun, ya, berarti masih ada banyak yang hold, ya. Kalau dia mantul, nah biasanya volumenya akan ikut naik juga. Meskipun nggak nggak ideal banget ya, pasti ada naik ada turun, tapi kalau di rata-ratakan itu akan naik. Nah seperti itu. Ini untuk BPKP ya. Sekarang BPRI, BPRI dia masih ya kalau dilihat 2 minggu dia dalam range ya, range 3480 sampai 3820. Secara tren memang masih naik ya, mengikuti dari si finance ya.
Kalau kita lihat di sini ada ya 3370 itu ya. Jadi kalau 3370 itu nggak tembus masih aman. Kalau tembus ingat kalau ini high-nya, ini kan high terakhir nih. Ini high. Kalau dia ke bawah sampai lebih rendah dari ini, berarti kan sudah lebih rendah dari ini. Berarti dia potensi eh, berubah tren ya, berubah tren, jadi downtrend. Kalau secara manual, kita menggaris manual itu kita ngambilnya dari si bawah sini ya, ke sini. Nah, mirip ya. Jadi hasilnya akan mirip di area sini juga. Ini batasnya. Jadi kalau turun ke bawah sini, maka BBRI ya secara tren dia confirm menjadi downtrend. Jadi kalau Anda mau beli, mau mancing, berarti areanya di antara garis ini dan garis ini. Ya, antara 3480 sampai 3370. Gitu. Kalau saya maunya di 3000 ya. Biar murah gitu. Jurus emak-emak kita pakai jurus nawar. Oke, terus BRPT. BRPT. BRPT downtrend ya, downtrend not recommended. Saya tidak merekomendasikan. Chat saya juga bilang jangan beli apa-apa untuk BRPT. Biarkan downtrendnya selesai dulu. Belum membentuk sideways juga belum. Terus tanda kenaikan juga belum ada gitu ya. Jadi gini, mungkin saya jelaskan sebentar ya untuk bottom fishing yang saya pakai sekarang secara teknik. Itu saya nggak membeli saham yang meluncur turun ya, tidak membeli saham yang meluncur turun. Kenapa? Karena kan kita ini nggak tahu besok itu akan lanjut atau enggak. Maka saya biarkan aja kalau saham ada yang turun, saya nunggu besoknya. Nah, candle besoknya itu adalah candle konfirmasi. Ya, dengan kita tahu akan ada banyak pattern candle ya, misalnya doji atau apa. Nah, itu adalah titik kita beli setelah kita tahu. Jadi, kalau orang bilang menangkap pisau jatuh, itu ya ada benarnya karena pisaunya itu lagi meluncur ke bawah, Anda tangkap, gitu ya. Nah, mending kalau mau ngambil pisaunya setelah pisaunya itu jatuh di lantai, itu diambil, gitu ya. Nah, jatuh di lantainya kapan? Ya tunggu sampai di lantainya, jangan waktu jatuhnya itu diambil. Tunggu sampai di lantai, kita baca candlenya, oh candlenya oke, volumenya oke, nah baru kita spek buy. Nah, ingat kalau spek buy itu jangan 100% ya. Kekuatannya diatur misalnya 30% gitu. Kemudian Adro ya. Adro ini dia masih ketahan ya dari resist 1240 ya 1200 sampai 1240 itu ada resisten. Jadi kalau lepas dari situ ya bisa naik lagi ya. Secara tren dia masih naik sih dan posisi sudah hold ya, posisi sudah hold. Kemudian Tekim ini sideways cenderung turun ya. Kalau kita lihat short periodnya itu dia sideways aja, tapi cenderung turun. Dia sideways, tapi sahamnya cenderung turun. Jadi kalau beli di sini ini sudah kena TS-nya ya. Jadi pilihannya gini, kena TS itu lebih baik kita keluar atau makin drop. Gitu ya. Kalau naik lagi, boleh nggak beli? Boleh. Ya, tapi aturannya tetap sama. Kalau misalnya Anda mau beli waktu ke atas, sebaiknya jagalah resikonya tetap rendah. Resiko rendah itu kapan? Setelah dia menembus dari resisten. Karena resisten akan menjadi support setelah ditembus. Ya, di sini 7375 ini resisten kuat ini ya. Karena pakai acuannya yang candle yang ini. Itu ya. Nah, daripada Anda nunggu lama, kalau misalnya besok naik,
Anda beli masih bisa aja sideways lagi gitu, karena kita kan nggak tahu masa depan akan seperti apa. Astri itu support terakhirnya 122, ini 121 sih ya. Jadi support berikutnya di 112 gitu ya. Jadi kalau bisa Anda pegang ini, kalau besok nggak kembali naik di atas 122, ya Anda mestinya keluar ya. Kalau ini kemarin sudah disuruh keluar ya. Jadi kalau misalnya besok nggak naik, ya sebaiknya keluar dulu. Karena apa? Karena kalau sampai jatuh, dia menuju ke support berikutnya 112, itu akan minusnya akan gede sekali. Oke ya, SMPR tadi sudah kayaknya. SMPR, uptrend, posisi hold ya. Ada resisten di 630 dan 660 ya, itu yang harus dicatat. Supportnya 560, itu support terdekat. Masih uptrend, jadi kalau masih pegang saham uptrend itu ya eh, apa disabarin dulu gitu ya. Karena apa? Karena kebanyakan Anda nggak sabar, terus Anda keluar, padahal sahamnya itu fasenya uptrend, Anda keluar, setelah Anda keluar sahamnya naik ya. Itulah muncul istilah dibeli turun, dijual naik ya. Kenapa? Karena waktu beli itu sudah di ujung, sudah mendekati resist, dibeli. Terus sahamnya kan potensi mantul ke bawah, makanya jadi minus porto Anda gitu. Jadi itulah gunanya kita belajar support resist. Pura, pura itu sideway aja ya, sideway. Ini saya nggak terlalu berani untuk merekom ya, karena dia sideway sehingga sinyalnya naik turun gitu ya. Jadi kalau saya mau beli si pura, saya mending sekalian aja break-in 145. Kalau break ini saya mau beli. Ya, kalau ini masih di sini-sini aja saya nggak mau beli karena ya range-nya kecil banget itu. Oke ya, itu untuk pura. Jadi ini meskipun spec buy, di sini saya nggak mau beli. Kenapa? Bukan kita nggak percaya dengan sistemnya, tapi kalau kita paham membaca chartnya, maka kita cari resiko terkecil adalah setelah dia membentuk higher high. Kalau dia break ke sini, artinya kalau ini high, dia akan membentuk higher high. Di mana higher high ini adalah salah satu konfirmasi uptrend. Trennya berubah menjadi naik. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau Anda mau spek buy di sini, aturannya adalah targetnya hanya 2-3%. Sementara kalau kita lihat harganya dari sini ke sini, itu sebetulnya lebih dari 3% ya. Jadi bisa jadi secara spek buy itu targetnya bisa aja tercapai kalau cuma 3-5%. Kalau kita tarik garis, ini ya, kita pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Cari sebentar, saya magnet biar pas. Nah, seperti ini ya. Jadi targetnya ya di situ aja di garis tuh, karena dia cenderung turun ya. Maka kalau mantul ya di sekitar sini aja. Jadi sekitar 130, ada sekitar 6 rupiah ya. Jadi sekitar 4-6% potensi keuntungan. Kalau candlenya seperti ini kan nggak mungkin saya pakai, saya buangnya di bawah 108, misalnya 107. Kan nggak mungkin karena terlalu jauh. Jadi paling gampang saya pakai low ini sebagai acuan support. Jadi kalau dia low-nya ini berapa low-nya yang terakhir? Low-nya itu ada di 120. Jadi kalau turun di bawah 120, 118 saja, ya udah saya keluar. Ini kalau saya spek ya, saya ngambil low dari candlenya itu, dari candle yang pink. Oke,
Kemudian selanjutnya, oke, Cleo. Cleo ini juga masih uptrend ya, tapi value-nya kecil banget ya, 2,3 miliar ya. Jadi kayak kayak nggak ada yang doyan ini saham ini meskipun dia naik. Sekarang sih cenderung sideways. Ya dia aman kalau di atas 510 ya, 510 masih oke, masih memungkinkan untuk lanjut apalagi kalau bisa break 535. Tapi saham ini volumenya kecil ya, jadi volumenya kecil, nggak ada yang goreng lah istilahnya. Mungkin lebih cocok untuk invest kalau yang volume kecil ini gerakannya juga nggak terlalu oke. Ini Excel ya, Excel ini sudah downtrend, sudah diinstruksikan jauh-jauh hari, sudah nggak boleh beli dulu ya, nggak boleh beli dulu. Memang ini sudah di area supportnya ya, sudah di area support. Cuman selama belum ada konfirmasi ya saya sih nggak akan mau beli. Ya, ini abu-abu, ini juga sudah merah. Ya, jadi saya nggak mau beli dulu untuk Excel. Pegas. Nah, Pegas itu naik trennya, tapi ya landai aja, naik dan landai. Selama dia masih di atas 12.50 masih aman, bisa di hold ya. Kalau break ya 13.50, 14.45 itu waktunya average up. Gitu ya. Tekniknya average up juga ada ya, jadi nggak sembarangan. Kalau sembarangan resikonya bisa berubah, profil resikonya berubah kan, yang maunya untung bisa jadi buntung. MTR tadi kan dari Kompasnya kan sudah melemah banget ya, jadi itu kayaknya hampir 2 minggu itu turun-turun terus itu indikasinya. Ya, supportnya 256. Ya, resistnya di 292 sekarang. Jadi kemarin dia naik tapi ya belum berhasil nangkring di atasnya resisten. Sehingga terlihat dia ini ya malah ini ya kejedot ya. Kena ini ya kena resist malah. Jadi nggak sanggup break dia. Ini juga saya mending hindari meskipun hijau di sini. Meskipun hijau di sini. Ini masih turun. Ya, kalau mau, kalau ini masih hijau, ya saya ambilnya di sekitar ini aja. Kenapa? Alasannya masih uptrend sebetulnya. Tapi ya kalau bisa dapat lebih murah ya kenapa enggak? Gitu ya. Jadi antrinya ya di sini. Kemudian RALS ya. RALS. RALS ini juga turun ya dari Kompasnya ya, turun. Ya, secara tren dia landai aja naik ya. Tapi dia sudah mulai ada penurunan. Dia harus lebih tinggi dari 6 680 690 ya, sekitar 690 kalau mau uptrend kembali membentuk higher high. Kalau enggak ya, kalau enggak break ya berarti potensinya lanjut ke bawah. Supportnya pakai 620 aja, 620. Kemarin ini tembus ya 615, tapi kita acuannya kan closing jadi 620. Kalau besok break lagi ke bawah mending keluar dulu aja ya, karena ini kalau ke bawah bisa ke 550-an. PNLF PNLF ini sideways ya, sideways, kalau saya bilang sideways ya, masih sideways. Range-nya lumayan sih, dari 200 ke 218 ya, jadi sekitar 8 persenan gitu. Kemarin harganya 204 ya, cuman secara volume memang kecil banget sih, nggak yang terlalu gede gitu. Ya, sementara kalau dia masih berhasil bertahan di atas 200 masih oke sih menurut saya. Jadi kalau misalnya turun lagi pun yang Anda resikokan mungkin hanya sekitar 2,5 sampai 3%. Dan itu resikonya kecil sekali kan.
Enough sudah, KF sudah. Breeze jam 9:10 teman-teman. Breeze ini masih uptrend ya. Jadi masih belum berhasil nembus 1020 ya, 1020 gitu ya. Jadi kalau sesuai chart ini ya kita hold aja dulu. Cut loss-nya di mana? Di 940 ya, 940. Jadi kalau 940 closing-nya di bawah itu harus keluar. Ya, ini sudah profitnya udah banyak. Sinyalnya dari sini, dari 500-an ya. Jadi jangan terlalu serakah lah ya. Sudah dapat banyak. P1, P1. P1 itu cenderung turun ya, cenderung turun. Belum mampu bikin higher lagi. Ya, kecentok di resistnya ya. Tapi candlenya terakhir dia bertahan di atas support 404. Cuman hati-hati aja udah tipis. BRI sudah. WIM masih uptrend ya, masih uptrend. Cuman ya itu ya, kita lihat ya. Volumenya kan kadang naik, kadang turun gitu ya. Kayak ada yang maintain ya atau memainkan gitu ya. Dimainkan volumenya gitu. Kalau sekarang dia di bawah support harian 366, tapi ada support yang mingguan 334 ya. Jadi itu kalau misalnya di 344 itu sudah low support ya. Low risk, sudah low risk. Tuh. Oke ya, ini masih hijau sih. Jadi trend bar-nya masih hijau. Masih hijau. Oke ya, tapi hati-hati ya karena ini gerakannya ini cukup liar ya, cukup liar. Kalau turun ya turunnya lumayan, naiknya juga oke gitu ya. Ini yang kita namakan high risk high gain ya. Pega sudah, SIM. Oke, ini sampai Pak Dimas Ishak terakhir BBTN sudah tapi ya. BRIS sudah. Oke, kurang dua ya. SIM tadi belum ya. SIM. Oke, nggak apa-apa. Nah, SIM itu nangkring di supportnya 352. Ya, jadi statusnya sekarang masih hold karena cut loss-nya sebetulnya di bawah 350. Ya, itu ya di kiri ya ada tulisan cut loss 350. Average price-nya masih di bawah 339. Jadi sebetulnya secara tren masih oke. Cuman ya kalau mau ngikutin ini ya di hold aja dulu sebelum kena cut loss-nya. Kalau udah kena cut loss, naik lagi boleh enggak buyback lagi? Ya boleh aja, karena trennya masih bagus. Jadi cut loss ini hanya untuk locking profit ya, floating profitnya di lock supaya nggak hilang. Karena setelah kena cut loss, ya saham bisa jadi dia makin turun, makin dalam. Nah, ini sistemnya sudah mengcover itu. Nah ini TMK ya, jadi ini sama kayak apa tadi ya, dia naik tapi landai-landai aja gitu. Sekarang masuk di fase konsolidasi selama 1 minggu terakhir di range 8.200 sampai 8.775. Nah itu range-nya. Jadi untuk saham yang sideways, ya belinya jangan di resist, tapi belinya dekat dengan support. Supaya kalau dia mantul ke resist dan turun lagi itu ada untuk yang swinger ya bisa take profit di area resistnya gitu. Kemudian antri lagi di bawah. Ya itu tipsnya untuk apa? Untuk tradingnya. Oke, ini jamnya sudah lebih 21.14 sekarang ya. Jadi untuk analisa malam ini mungkin dari saya sekian aja. Semoga teman-teman tadi sudah mencatat ya untuk trading minggu depan ya, mulai besok ya. Jadi silakan dimanfaatkan sesi analisa saham ini. Terima kasih atas partisipasinya di acara saya. Selamat malam teman-teman semua. Saya akhiri acaranya. Selamat beristirahat dan semoga tradingnya minggu depan lancar dan bisa mendapatkan profit yang optimal. Oke, terima kasih semua.